Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Zumratul Faizah, yang kedua Sinta Dewi Permatasari, dan yang ketiga Roimatul Farida. Hubungan sejarah, peradaban, dan dakwah Islam. Yang pertama ialah hubungan sejarah, peradaban, dan dakwah Islam. Hubungan sejarah, peradaban, dan dakwah Islam dibagi menjadi 7. Yang pertama ialah dakwah Islam dan politik. Yang kedua, hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan perlindungan politik. Yang ketiga, hijrah ke Yastrib, Madinah sebagai keputusan politik. Yang keempat ialah negara Madinah sebagai institusi politik. Yang kelima ialah Syuna sebagai sistem politik. Yang keenam ialah kepolisian, dan yang terakhir peradilan. Hubungan sejarah, peradaban, dan dakwah Islam. Yang pertama ialah dakwah Islam dan politik. Pada masa permulaan Islam, Nabi Muhammad SAW melancarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selain karena belum adanya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, dikarenakan lingkungan yang secara politis belum kondusif. Pada masa ini, yang menerima dakwah Nabi untuk memeluk Islam adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat seperti istri sendiri yakni Khadijah dan keponakannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan para tokoh masyarakat Quraisy seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian diikuti oleh 5 orang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalha bin Ubaidillah. Setelah itu, para tokoh Quraisy lainnya seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Al-Arqam bin Al-Arqam, yang dilanjutkan dengan orang-orang dari kalangan hamba sahaya dan fakir miskin. Mereka inilah yang disebut dengan kelompok As-Sabiqul Awwalun. Yang kedua ialah hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan perlindungan politik. Melihat keadaan para sahabatnya yang memperhatikan itu, Nabi pun menyarankan mereka untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Sebenarnya banyak tempat yang bisa menjadi tempat alternatif lokasi hijrah. Namun setelah mempertimbangkan dengan mata, akhirnya pilihan jatuh pada Habasyah. Habasyah Habasyah sebagai hijrah dilakukan karena alasan politis. Karena rajanya pada waktu itu adalah seorang yang terkenal adil dan bijaksana, meskipun beragam Nasrani, sehingga dapat diharapkan melindungi para sahabatnya dari gangguan kaum Quraisy. Adapun kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan politik ini pada awalnya berjumlah 14 orang, 10 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian bertambah 83 orang laki-laki dan 14 orang perempuan di luar anak-anak yang keseluruhannya berasal dari kaum Quraisy. Yang ketiga ada hijrah ke Yastrib, Madinah sebagai keputusan politik.
Pada tahun ke-10 dari usia kenabian, Rasulullah diharapkan pada kenyataan pahit yang harus diterimanya, yaitu meninggalnya Abu Thalib, pamannya, dan Khadijah istrinya, dua orang yang selalu membantunya dalam mengemban misi dakwah Islam. Kondisi yang dialami Nabi Muhammad SAW membuat beliau berpikir untuk mencari alternatif lain demi menunjang tugas dakwah yang diembannya. Sampai akhirnya keputusan untuk hijrah pun diambil. Kota Taif pada awalnya menjadi lokasi hijrah tersebut, tapi ketika mendapat penolakan dari penduduk setempat yang melempari beliau sebagai batu, akhirnya beliau memutuskan untuk menjadikan kota Yathrib sebagai pilihan hijrah berikutnya. Negara Madinah sebagai institusi politik. Dalam komposisi yang seperti disebutkan di atas, tentunya diperlukan suatu wadah dan yang dapat menampung segala aspirasi yang tumbuh dari masyarakat. Madinah yang bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam. Oleh karena itu seperti ingin mendeklarasikan berdirinya negara Madinah, Rasulullah membuat suatu piagam yang kemudian disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah terdiri dari dua teks. Yang pertama adalah dokumen perjanjian dengan Yahudi, dan yang kedua adalah dokumen perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Isi Piagam Madinah merupakan keputusan politik Rasulullah dalam mengatur hubungan sosial dengan kemasyarakatan, baik antara sesama Muslim maupun masyarakat non-Muslim, dalam suatu institusi politik yang disebut dengan negara Madinah. Yang kelima ada syura sebagai sistem politik. Pada masa Khulafaur Rasyidin, syura juga terus dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, baik dalam menetapkan solusi atau permasalahan sehari-hari, maupun yang secara khusus berhubungan dengan masalah politik dan kementeriannya dan pemerintahannya. Untuk yang terakhir ini dapat kita lihat pada pemilihan mereka sebagai khalifah sepeninggalan Rasul. Tentunya sebagai pengecualian, pembayatan Ali yang tidak melalui syura karena kondisi waktu itu yang mulai menampakkan perebutan kekuasaan dengan cara yang kurang bijaksana. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau tidak menunjuk salah seorang dari sahabat pun untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, para sahabat pun melakukan syura untuk menentukan pemimpin umat Islam setelah Rasul wafat, meskipun syura yang dilakukan umat Islam, terutama yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansor, cukup alat. Akhirnya dipilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang keenam, kepolisian. Konsep keamanan negara dan pemerintahan telah menjadi perhatian peradaban Islam pada masa Rasul dan udah. Yang keenam, kepolisian. Konsep keamanan negara dan pemerintahan telah menjadi perhatian peradaban Islam pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Konsep ini menjadi lebih sistemik dengan didirikannya sistem kepolisian pada masa Umar bin Khattab khalifah dengan menjalankan sistem jagamalan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, kepolisian menjadi lebih berkembang dengan didirikannya struktur kepolisian di mana ada seorang kepala kepolisian yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Yang ketujuh, peradilan. Lembaga peradilan baru ada pada masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Umar bin Khattab setelah Islam tersebar luas. Lalah yang pertama kali mengangkat hakim di wilayah-wilayah Islam secara mengangkat
para hakim, Umar juga telah membuat undang-undang untuk para hakim yang harus dilaksanakan dalam menetapkan hukum. Di antaranya adalah bahwa seorang hakim harus berlaku adil dan berpegang teguh pada kebenaran. Hasan mengatakan bahwa peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat independen dan sangat berwibawa. Dan para hakim yang diangkat adalah orang-orang yang selain luas ilmunya juga memiliki sifat takwa, warok, dan adil. Hubungan sejarah peradaban Islam dengan ilmu pengetahuan Islam. Dalam Islam, Al-Quran selain sebagai sumber ajaran-ajaran agama Islam, juga merupakan referensi pertama dan utama ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Hal ini karena Al-Quran berisi segala pengetahuan, baik berupa pengetahuan alam gaib, seperti tentang keberadaan Allah sebagai pencipta alam, kisah-kisah Nabi, dan umat-umat terdahulu, maupun berupa ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan sosial politik ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Berikutnya sebagai sumber ilmu pengetahuan, dalam bukunya yang berjudul Fikih Peradaban, Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, Yusuf Qaradawi menguraikan dengan sangat detail posisi hadis yang sama dengan Al-Quran, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu agama dan ilmu-ilmu kemanusiaan serta alam. Untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad selalu membuka lembaga pendidikan agama dalam sejarah Islam di rumah salah seorang sahabatnya yang disebut dengan Darul Arkam. Aktivitas keilmuan pada masa Rasul begitu instan. Setiap kesempatan yang ada selalu digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yusuf Qaradawi menulis bahwa satu orang tawanan mengajar 10 orang anak umat Islam di Madinah sebagai syarat pembebasan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.